Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Isti'adzah dan Basmalah. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kitabullah Al-Karim, wahyu yang terakhir diturunkan dari langit ke bumi. Allah menjaganya dari pengubahan dan penggantian baik tulisan maupun bacaannya, dan menjadikannya sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia. Inilah Al-Quran yang agung. Kita terhitung beribadah dengan membaca, menghafal, dan mengamalkan kandungannya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi seluruh umat untuk mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, menggunakan hukum tajwid dan hukum membaca Al-Quran dengan kitab khusus mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian isti'adzah dan basmalah? 2. Apa hukum bacaan isti'adzah dan basmalah? 3. Contoh bacaan isti'adzah dan basmalah. Tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian isti'adzah dan basmalah dan menambah wawasan para pembaca. Bab 2. Pembahasan. Pengertian isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah menurut bahasa adalah pemohon perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Sedangkan menurut lafaz yang dimaksudkan untuk memohon pemeliharaan dan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejahatan setan. Adapun basmalah menurut bahasa hampir sama dengan isti'adzah, yaitu memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, baik di dunia dan di akhirat. Hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Dalil dalam Al-Quran, Allah memerintahkan membaca isti'adzah ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Menurut jumhur ulama, hukum isti'adzah adalah sunnah ketika hendak membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan wajib. Mereka berkata, sesungguhnya isti'adzah hukumnya mubah, dan mereka membawa perintah Allah kepada sunnah. Apabila tidak membaca isti'adzah, dia tidak berdosa. Dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata bahwa isti'adzah dilakukan sebelum membaca Al-Quran, karena dengan isti'adzah ini merupakan pensuci mulut kita dari apa yang telah kita lakukan oleh lisan kita, seperti perkataan main-main, perkataan jelek, kemudian mempersiapkan lisan kita untuk membaca kalamullah, permintaan perlindungan seseorang kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang akan datang ketika membaca Al-Quran dan selainnya, serta keyakinan akan kekuasaan Allah dan pengakuan kelemahan dari musuh yang tersembunyi yang tidak sanggup manusia mencegahnya. Hanya Allah lah yang bisa mencegahnya. Tata cara membaca isti'adzah ada dua, yaitu sir pelan dan jahar keras. Tentang cara membaca isti'adzah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam kitab Al-Wafi Syarah kitab Asy-Syatibiyah lil Qira'atis Sab' ada 4 tempat sir. 1. Apabila seorang qari membaca sir, baik dia sendiri maupun di majelis, maka lebih baik dia baca ta'awud dengan sir. 2. Apabila dia sendiri, baik dia membaca Quran dengan sir atau tatkala dengan keras, maka hendaklah dia sirkan isti'adzahnya. 3. Apabila berada dalam salat, baik salat sir maupun jahar, baik sendiri maupun tatkala menjadi imam. 4. Apabila membaca di tengah jamaah yang sedang bertadarus dan dia bukanlah orang yang pertama memulai. Selain tempat-tempat di atas, diperbolehkan membaca ta'awudz secara jahar. Hukum membaca basmalah. Menurut golongan Imam Hanafi dan Hambali, basmalah dibaca dengan pelan baik dalam salat sirriyah maupun salat jahriyah. Menurut golongan Imam Syafi'i, basmalah dibaca dengan pelan pada salat sirriyah dan dibaca dengan keras pada salat jahriyah. Adapun menurut golongan Imam Maliki, makruh hukumnya membaca isti'adzah dan basmalah dengan keras sebelum Al-Fatihah dengan surat, tetapi mereka khilaf berbeda pendapat apabila keduanya dibaca dengan pelan. Hukum membaca basmalah.
Yang pertama adalah wajib. Wajib membaca basmalah pada awal surat Al-Fatihah sebab basmalah termasuk salah satu ayatnya menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, hukumnya haram. Haram membaca basmalah pada awal surat Al-Bara'ah atau At-Taubah sebab sudah menjadi ijma' kesepakatan ulama dalam mushaf Utsmani pun tidak ada tulisan basmalahnya pada awal surat Al-Bara'ah. Dalil hadis dari Ibnu Abbas adalah Nabi tidak mengetahui pembatas surat sehingga turun kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Hakim dan beliau berkata sahih atas syarat sahihain. Contoh-contoh bacaan isti'adzah dan basmalah. Lafaz isti'adzah. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari kesombongannya, dan dari syairnya yang tercela. Yang ketiga, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, praktek surat At-Taubah yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Setiawan. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min khadbil jabbaril izzatu lillah walirasulihi walilmu'minin bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashuri wa'lamu annakum khairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmil hajjil akbar ilan nasi yawmil hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu fayan tubtum fahuwa khairun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum khairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين
فإذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد فإن تابوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Bab ketiga, penutup. Kesimpulan. Cara membaca isti'adzah. Yang pertama, isti'adzah dibaca dengan pelan apabila membaca Al-Quran dengan pelan. Isti'adzah dibaca dengan pelan apabila dibaca sendirian. Isti'adzah dibaca dengan pelan pada salat jahriyah ataupun sirriyah. Yang kedua, isti'adzah dibaca dengan keras apabila membaca Al-Quran dengan keras. Apabila membaca Al-Quran dengan berkelompok, maka cukup pembaca pertama yang mengeraskan bacaan isti'adzah, sedangkan yang lain tidak. Apabila ada sesuatu yang menghalangi qori yang meneruskan suatu bacaan setelah ia selesai membaca isti'adzah, seperti batuk, bersin, pembicaraan yang mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan bacaan, dan masih dalam satu majelis, maka isti'adzah tidak usah diulang. Tetapi apabila yang menghalangi ini adalah sesuatu yang lain, seperti pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan bacaan, makan, dan lain-lain, maka isti'adzah diulangi sebelum memulai suatu bacaan yang kedua kalinya. Hukum baca basmalah ada 3, yaitu wajib, sunnah, dan haram. Wajib ketika membaca pada surat Al-Fatihah, karena menurut beberapa ulama, basmalah adalah sebagian dari surat Al-Fatihah. Sunnah ketika membaca semua surat selain Al-Fatihah dan At-Taubah. Menjadi haram ketika membaca pada awal surat At-Taubah, karena sudah menjadi kesepakatan para ulama, ini terbukti bahwa tidak ada lafaz basmalah pada surat At-Taubah. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian dan isi materi dari makalah isti'adzah dan basmalah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.